Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan menyebar luas hingga ke Indonesia. Wabah corona bisa kita kendalikan, salah satunya dengan cara melakukan isolasi mandiri di rumah. Tidak semua orang yang terinfeksi corona, terutama bagi yang tidak bergejala maupun yang bergejala ringan, harus dirawat di rumah sakit. Mereka cukup di rumah saja
setidaknya selama 14 hari. Apa yang harus dilakukan di rumah? Tetap di rumah, jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan ke orang lain. Gunakan kamar atau ruang terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Pastikan jarak aman dengan orang lain lebih dari 1 meter. Gunakan selalu masker dan ganti setiap hari, serta buang bekasnya di tempat sampah tertutup. Lakukan pengukuran suhu harian dan pantau gejala klinis jika memberat. Kemudian, hindari pemakaian bersama peralatan makan, minum, dan mandi. Konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Kalau perlu, konsumsi vitamin dan olahraga ringan buat ningkatin daya tahan tubuh. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sampai bersih. Sempatkan diri berjemur di bawah sinar matahari pagi agar daya tahan tubuh meningkat. Jagalah kebersihan lingkungan rumah secara menyeluruh. Kalau perlu, semprotkan disinfektan secukupnya. Hubungi hotline 119 extension 9 atau kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika kondisi tubuh memburuk. Ceritakan gejala yang Anda rasakan, serta riwayat perjalanan ke daerah terjangkit atau kontak erat dengan pasien COVID-19. Lindungi diri, lindungi sesama. Yuk, di rumah aja.